10 orang ya dari Jember, yang sisanya adalah man hawalana. Alhamdulillah. Dan ini pertemuan ini sebetulnya berangkat dari permintaan Kiai Abdul Hamid, Pondok Pesantren Nurul Ulul Irfan, Ahlul Irfan ya, Al-Khalili, Jember Langkat. Beliau sangat antusias agar santrinya juga bisa menjalani profesi para sahabat, sebagian profesinya, di mana para sahabat dulu ahlu Mekah, Timur Tengah dengan kata lain umumnya adalah senang sekali, dan memang itu adalah makanan pokok untuk Timur Tengah, yaitu kurma. Ayuhal makarramun, perlu diketahui bahwa sebetulnya 20 tahun yang silam masih ada mitos kuat sekali bahwa kurma itu tidak bisa hidup di Asia, khususnya Indonesia. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang bisa dibuktikan yang dipercontohkan pertama kali oleh Thailand 20 tahun yang lalu. Jadi sekarang Thailand sudah hebat. Kurmanya bahkan lebih bagus daripada Timur Tengah itu sendiri. Bahkan di antara kurma itu ada lorong-lorong untuk perahu. Jadi sambil mengitari pohon kurma naik perahu. Di antara sela-sela kurma itu ada jalan lorong-lorong untuk perahu. Yang metik sambil rekreasi, yang metik pun juga adalah pakai perahu. Itu di Thailand. Dan kata lain bahwa ternyata kurma ini sangat butuh air. Jadi di tempat-tempat yang tidak memadai airnya itu bisa berbuah, cuma tidak semaksimal mungkin. Timur Tengah airnya jarang, cuman 2 minggu sekali, seminggu sekali dulu. Tapi sekarang sudah ada pompa, sudah modern di Timur Tengah itu. Jadi pakai pompa dialirkan. Nah, semenjak air memadai, maka kurma itu ada lebih subur dan buahnya lebih serat. Kalau di Indonesia itu yang terkenal di Pasura ini agrowisata, ini sudah berbuah, bahkan dijual. Metik sendiri, 1 kilonya 350. Gitu. Itu penanggung jawabnya adalah Pak Syafi'i. Dia itu sudah diutus ke Thailand untuk belajar, bukan diutus ke Timur Tengah, gitu. Tapi diutus ke Thailand. Kenapa? Karena Thailand sudah Asia, untuk Asia ya adalah pertama kali negara yang sudah berhasil, kemudian diikuti dengan negara-negara Asia lainnya seperti Indonesia, seperti Aceh, Raya, Lampung, Kediri, bahkan Jakarta, Bekasi, Lombok Utara, terus Jember sebagian, Kalimantan. Dan alhamdulillah kami berteman dengan mereka di medsos. Bahkan pakar-pakarnya pun seperti Waktullah, itu asli Palembang, cuman direkrut oleh MUI Lombok Utara, dan beliau mengabdikan dirinya, mewakafkan dirinya hanya untuk budidaya kurma. Selombok Utara itu oleh Waktullah ini dijatah cuma-cuma, dan biaya dari sakunya sendiri, bukan dari sendiri. Setiap warga itu 20 bag. Dan sekarang alhamdulillah bisa dibuktikan
bahwa di lomba itu setiap rumah itu ada dan sudah banyak yang panen, besar-besar sekali. Bahkan info dari waktu itu sendiri ketika saya telepon sudah dilirik oleh Timur Tengah. Cuman Timur Tengah maju mundur, kenapa? Karena apa? Karena Abdullah nggak mau orang luar itu menguasai tanah kemudian mereka jadi koli. Jadi maunya saham. Nah itu bagus. Jadi Pesulon ini belum merata. Saya sebetulnya dalam benak saya juga begitu, punya gitu. Cuman ya mungkin ini awal langkah gitu. Sehingga teman-teman nanti kalau sudah pada waktunya akan seperti Lombok. Perlu diketahui bahwa kurma itu sekitar 100 jenis lebih. Ya, sudah kami kirim kemarin, makanya nggak saya sebut biar tepat selesai ya. Dan kalau di Indonesia itu umur 1 tahun sudah mulai belajar berbunga. 2 tahun. Ya, 2 tahun sudah mulai belajar berbunga, bukan 1 tahun, keliru. Tapi kalau di Timur Tengah, daerah sini itu sendiri berapa? 7 tahun ke atas, sampai 10 tahun itu baru belajar berbunga. Itu pun tinggi, sampai 10 meter bahkan 15 meter. Tapi di Indonesia 1 meter, 2 meter sudah belajar berbunga. Ya tentulah, karena masih belajar berbunga, jadi tidak selebat yang sudah setinggi 10 meter, beda. Ya kecil lah sesuai dengan pohonnya juga kecil. Tapi sudah berbuah pun itu sudah alhamdulillah gitu. Ini perbedaannya itulah antara daerah aslinya dan kemungkinan daerah aslinya itu karena airnya kurang memadai, tidak seperti Indonesia hujan setiap hari kalau musim hujan ya. Bahkan di Thailand itu ditanam jarak dekat, mestinya 5 meter atau sampai 8 meter jarak. Tapi di Thailand mencoba untuk mendorong hormon betina, makanya ditanam jaraknya dekat-dekat, yang dimulai dengan Mr. Heng namanya. Jadi 1,5 meter. Setiap 1 minggu sekali direndam, dilap gawanya. Bahkan kalau bisa sedikit 15 hari sekali dilap. 2 malam kalau ada bisa. Untuk apa? Untuk merangsang agar hormonnya itu betina yang kuat. Kemungkinan karena kebersamaan, mungkin ya bukan hanya manusia ya kalau berdekatan itu terangsang. Jadi akhirnya dimenangkan. Jadi sekitar 1.000 pohon yang hidup 800 betina, yang 200-nya lagi. Andai kata dengan selalunya kalau yang dari biji langsung itu 50%. Kalau ibu menanam 1.000, 500-nya betina, 500-nya laki-laki jantan. Tapi dengan cara itu, alhamdulillah sudah. Itu suatu cara. Ada cara lagi, tidak memakai pupuk kimia. Karena pupuk kimia itu adalah merangsang hormon, memicu hormon pejantan kimia itu. Itu pun tidak bisa sebulan sekali kimia itu. Contoh seperti pupuk NPK itu 3-4 bulan sekali. Sesuai dengan takarannya, sesuai dengan umur. Bisa semuanya bisa kira-kira sendiri. Jadi dikit saat genggam, cuma dikicik saja, nggak usah dikucurkan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga juga ada. Ini sudah dilaksanakan dan dijalankan oleh Timur Tengah. Kalau nandur itu nanti ambil satu biji kurma, tidak dimungkurkan, tapi diterlentangkan ketika nanti
pada pembahasannya akan kami detail. Ya, ini karena ada hubungannya dengan pemicu hormon betina jantan. Nah, begini telentang ini. Nanti ditekan. Bukan begini. Ini tengkorak. Bahkan yang sudah hidup tengkorak pun oleh orang Arab itu dicungkil ketika sejengkal dua jengkal. Ini dibuang biar jadi jantan. Kalau sudah terlanjur. Dah kita ini lanjut itu nanti pada buah kurma itu adalah makanan pokok yang paling bergizi untuk seluruh makanan. Jadi di Timur Tengah itu zam-zamnya adalah minuman yang paling berpotensi dan paling bergizi. Kurmanya pun juga begitu. Jadi kalau sewaktu saya, ya mungkin beliau sudah paham. Kalau buko pasti kurma di sana itu di masjid-masjid. Makan papa 3 aja pakai zam-zam udah kuat dengan tarawihnya. Kalau orang dulu para sahabat hanya makan kurma, mengkonsumsi kurma, bisa angkat pedang kemana-mana. Itulah makanan pokok mereka dari Timur Tengah. Selain bergizi juga bertahan. Tidak seperti beras 3 bulan sudah kapan ya? Bisa buktikan, tapi kurma bisa bertahan. Pohonnya juga bertahan, hidup di mana-mana daerah sekarang, dan di dalam suku apapun, karena diprediksi suku Hujaya ini tidak akan membuahkan, tapi ternyata subur di Indonesia, subur. Jadi bahkan buahnya itu kontinu, tidak seperti di Saudi 1 tahun sekali. Ya, di sini kontinu di sini. Bisa betul. Makanya kurma ini dalam sebuah riwayat yang pernah saya dengar dari seorang ulama didakwakan bahwa kurma ini adalah makanan pokok Timur Tengah, dan itu pun tidak harus di Timur Tengah. Kenapa? Yang namanya dukhan itu nanti melanda seluruh dunia. Berapa lama? Ada masalah apa? Ada bengkakan setahun. Ya, melepuh semua. Tapi orang-orang yang dijaga oleh Allah tidak akan melepuh. Pakaran semua harus ada stok. Makanya kalau di Eropa, dunia Barat itu sudah membuat bunker dalam tanah. Sak roti keringnya maka cukup makan itu setahun. Kenapa? Mereka tidak mau beragama Islam, tapi percaya kalau dukhan itu akan datang. Dukhan itu bahasa kita, tapi kalau bahasa teknologinya adalah apa? Meteor akan jatuh. Nanti akan gelap bumi, panas. Semua listrik habis, api tidak ada. Kembali ke nol lagi. Kuda, nggak ada api. Kembali kuda, nggak ada sanyu, nggak ada apa, manual lagi. Kalau sudah begitu, mau makan apa, mau nyiram apa? Makanya kurma adalah satu-satunya solusi. Allah sudah disiapkan. Makanya sekarang ini kan dekat kiamat, kurma ini dibuka oleh Allah untuk seluruh. Di Amerika ada, Indonesia ada, Eropa ada, semua ada sekarang kurma ini. Di Australia ada. Karena memang hanya kurma lah yang bisa diandalkan untuk makanan pokok. Wong saya aja nggak makan satu kali aja turut, gimana kalau sampai setahun? Mau cocok tanam sudah nggak bisa. Ya cuma kurma lah. Jadi kurma disimpan bisa di halaman, makanya Abdullah ini di rumahnya 20 lebih harus taruh di rumahnya, bukan di arah-arah, bukan di Padang, bukan di yang jauh di rumah, tapi nanti ada. Jadi harus di halaman rumahnya, di pekarangannya. Nanti kalau sudah mau diperlukan kan tidak jauh-jauh kan, selain sudah ada di. Jadi ikhwan sekalian, sampai ini harus dari sekarang apa? Harus terpanggil
untuk membudidayakan kurma, bukan untuk bisnis, tapi untuk apa? Untuk masyarakat, untuk anak turun kita. Kita mungkin nggak nututi, mungkin, tapi mungkin nututi, tapi anak kita. Perlu dicatat bahwa mulai detik ini kita harus terpanggil untuk membudidayakan kurma. Oh, ilmunya gimana? Susah. Memang susah. Kami sudah ada grup. Jadi dari grup ini kami bisa memonitor para anggota, bisa menuntun, membimbing bagaimana caranya. Dan alhamdulillah Al-Fakir sendiri dari karena terpancingnya, bukan hanya karena ada corona kemudian nggak ada kegiatan, itu sebagian. Dan sebetulnya terpancing kita karena duha sebetulnya untuk anak turun kita. Itu. Jadi kita emang kapan lagi kalau bukan sekarang? Bukan kapan lagi kalau bukan dari tim kita, bukan karena bisnis, tapi apa? Untuk anak turun kita. Oke? Siap? Semangat? Alhamdulillah. Wal baladut thayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Walladhi khabutha la yakhruj illa nakida. Jadi bumi tanah yang bagus adalah akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang bagus bi'idzni rabbih, izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanah yang tidak bagus, la yakhruj illa kita tidak akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan kecuali apa? Kerdil. Itu pun alang-alang yang tumbuh ya. Alang-alang kurang bermanfaat. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Demikianlah kami terangkan, jelaskan beberapa ayat, beberapa keagungan Allah Subhanahu wa taala kanggo kaum yang bersyukur. Yang tidak bersyukur, mereka tidak akan peduli itu tanaman. Ya, tidak akan peduli untuk anak turun kita. Nah, terus gimana solusinya kalau ternyata khabusah, tanahnya jelek? Anggap saja Indonesia ini jelek karena bukan Timur Tengah, karena yang biasa itu di Timur Tengah. Harus kita benahi, kita belajar, kita banyak berkiblat kepada mereka penggiat-penggiat kemas seluruh Indonesia yang sudah berhasil, termasuk Thailand. Uang yang agrowisata punyanya Pak Ruslan di Sukoharjo itu belajarnya ngutus Pak Syafi'i, itu teman saya, dan itu untuk belajar di Thailand. Pulangnya alhamdulillah berhasil gitu. Jadi alhamdulillah ikhwan sekalian nggak usah ke Thailand, bahkan ke Timur Tengah, cukup di sini saja, insya Allah barakah. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan. Tidakkah kalian berpikir bagaimana Allah itu memberi perumpamaan perkataan yang bagus? Kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang bagus. Ini dalam tafsir sudah saya, itu ternyata kurma. Kasyajaratin thayyibatin, seperti pepohonan yang bagus, asluha thabitun. Nah ini nih, sebentar. Gini. Sini aja. Nah, dikit. Iya. Nah. Asluha thabitun, ke bawah. Jadi kurma ini akarnya ke bawah mendulang, yang pinggir sedikit. Ini sabitun. Wasulha sabitun. Ini ayat lah. Asulha sabitun wa farwaha fis sama. Jadi yang di atasnya bumi ini sama,
Sementara kita punya pemahaman bahwa sama itu harus di langit ya, harus di apa, di bintang-bintang yang hijau, di atasnya mendung. Ternyata enggak. Fisana. Ada yang mengatakan inilah perumpamaan dalam tafsir, perumpamaan orang mukmin. Jadi amal ibadahnya di bumi, tapi pahalanya fisana, langsung terangkat ke atas, sejak ditulis oleh malaikat. Kawan sekalian, ini apa artinya? Bahwa kurma itu sangat kuat sekali dan sangat bergizi sekali. Jadi kalau saya dulu karena pertama kali nyampe ke Makkah itu kan harus nasi, harus makan nasi, beras, makan roti, kurma sekalipun ini belum apa-apa karena belum makan nasi, itu hanya cemilan. Tapi ternyata lama kelamaan kurma itu, masya Allah, ketika dibuktikan waktu buka puasa, ingin tahu hikmah manfaat daripada buah kurma biji kurma kan sudah kami tuangkan, nggak perlu saya sebutkan di sini, waktunya nggak cukup ya. Jadi tinggal untuk baca itu apa saja jenis kurma yang bisa tumbuh di Indonesia itu yang sudah dipraktikkan, seperti ajwa ali. Ajwa, kalau ajwa yang langsung dari Madinah ditandur di sini, saya sudah pernah nyoba itu nandur 50 yang hidup cuma 5. Kemudian sukari 100 yang hidup cuma 20. Entah kenapa, tapi ternyata setelah saya pelajari ajwa yang sudah diadaptasikan di Thailand, namanya ajwa ali, ditandur di sini itu masya paling gampang dan paling buahnya paling bagus. Entah kenapa, karena saya lihat prosesnya ajwa itu ada di open dan lain sebagainya, mungkin itu diantaranya. Bahkan kurma itu kalau sudah bijinya, kalau sudah dibuka ya, itu lebih dari 7 bulan itu sudah saya coba nggak tumbuh. Tapi kalau di dalam dagingnya, dalam buahnya belum dikeluarkan, kemudian dikeluarkan, walaupun sudah lama dipetik, itu cepat tumbuh. Saya pernah membeli jenis Tunisi 1 kilo itu 70 di Pasuruan, 70.000. Entah kalau di luar, mungkin di Surabaya 50. 1 kilo itu isi 106. Ternyata yang mati, yang tidak cukup cuma 8. Itu yang Tunisi. Jadi 1 kilo langsung saya proses sesuai yang di sini, yang di materinya cukup semua, hanya 8 yang tidak cukup. Tapi yang takjil yang biasanya halas, yang dari Mesir itu banyak tumbuh. Itu rata-rata yang 3.000 bibit yang di sini itu jadi rata-rata dari halas, yang dari Mesir. Barokahnya takjil. Jadi kurma yang ditandur di Lombok Utara itu justru sisa-sisa takjil. Tapi kalau yang di Facebook itu yang Kunindra dan lain sebagainya, yang katanya biji dari Thailand, masya Allah, kalau bukan ini tidak bagus. Ternyata apa? Ya memang sengaja dikondisikan, dipublikasikan agar itu kan bisnis mungkin diantaranya. Ada 1 biji itu ada yang 40.000. 1 biji yang HI 1 itu. Ada yang ke L1, yang dari Thailand pokoknya mahal. Tapi justru kata Wadullah, ngapain katanya, kami dari takjil sisi saya akan, bahkan di masjid di Bambang kami ambil, kata dia. Alhamdulillah. Kuma ambar, kuma deklit nor, kemarin saya beli 1 kilo 50 deklit nor di Pasuruan. Tapi sekarang sedang proses, baru 2-3 hari direndam. Nanti caranya rendam
akan sampai juga. Kurma Barhi, kurma HI, kurma KL. Kenapa KL1 kok HI, kok Hawan? Karena itu yang dari penggiatnya, dari kolak Wan, akhirnya ditulis KL1, Thailand. Ini rata-rata HI ini Barhi itu rata-rata di Thailand. Kurma Mejol yang dari Amerika, kurma Tunisia sudah saya coba, kemudian Sukari, ya, sebagaimana saya terangkan bahwa susah. Tapi kalau yang dari sudah diadaptasikan, yang sudah diadaptis di Thailand, alhamdulillah sudah yang sudah diadaptasikan sudah cukup. Indonesia layak budidaya kurma. Sebagaimana sebutkan tadi, sudah mungkin 10 tahun lagi Indonesia ini akan menghijau dengan kurma. Ya, mungkin itu sudah menjelang apa? Dukhon datang. Iya, kalau perlu nggak sampai 10-5 tahun sudah dukhon datang, kayaknya gitu. Cara menanam kurma dari biji yang benar. Saya baca dulu nanti praktekkan ya. Jika menginginkan pohon kurma menghasilkan buah berkualitas tinggi, sebaiknya pilih kurma Ajwa Ali, KL1, Hawan atau Safawi dan Tunisi. Itu bagus sekali dan mudah hidup. Kemudian siapkan biji yang akan dibibitkan karena tanaman itu termasuk jenis yang berkembang biak dengan proses generatif dengan cara ambilkan itu yang kurma yang pakai koban itu, biji kurma yang pakai koban, biar saya nggak nanti yang lain pakai di bawah, nggak apa-apa. Ini biji kurma ya, saya beri contoh sedikit. Ini direndam selama 4 hari atau 5 hari. Ya, ya kan? Sudah. Setiap pagi dicuci, diganti bajunya, airnya. Oke? Setiap pagi. Ini kalau yang baru itu kadang-kadang ada selaput yang lengket, itu harus dibersihin. Ya, dia mau kayak pakai ngobak beras. Kemudian diganti airnya. Karena itu kalau tidak dibersihkan akan menjadi jamur. Nanti kalau udah keluar akan dimakan oyotnya sama jamur itu. Pagi. Malam terakhir harus diberi perangsang. Perangsang itu bisa dari kimia, bisa dari organik. Organik aja gampang. Jadi kalau saya ini cukup bawang 1 sium aja, diparut atau diulek 1 malam saja. Paginya hari ke-5 ya ditiriskan, diangin-anginkan, jangan dijemur, diangin-anginkan. Kalau ke susu ya di latte mati susu, kalau hanya serat ke ya biar cepat keset. Baru ditandur. Ya, ada 2 cara. Setelah ditiriskan langsung baru ditandur ke polybag. Coba ambil kambal yang kecil dengan yang besar ini. Yang kecil yang sudah ada. Bawang merah, Sir. Bawang merah. Iya, bawang merah. Yang kecil mana yang sudah? Yang ada itu, yang ada pohon kurmanya 2 saja, ya kan? Satunya. Nah, itu dia. Jadi caranya nandur begini kalau langsung ya, setelah 4 hari tadi
ditekan begini dengan keadaan terlentang, bukan termengkurap. Ya, ini memicu untuk jadi cuma ditekan aja gini. Udah. Tekan 31 cm. Udah. Kemudian ditutup. Oke. Itu cara yang pertama. Insya Allah dari 1,5 bulan sudah mulai cukur. Kalau sampai 2 bulan ke atas nggak cukur berarti bermasalah. Terus kedua, setelah ditiriskan itu biasanya cara yang kedua ini ditaruh di tempat yang lembab. Sampai pernah bikin kecambah? Tahu caranya? Ya seperti itu. Nggak usah disiram, nanti dia akan melus sendiri, akan lembab. Ada sebagian dikasih tisu, di baskom. Nanti dalam beberapa lama, 1 minggu nanti akan keluar. Ya, akan keluar puyuti. Kalau sudah keluar langsung ditaruh seperti tadi itu. Dengan cara begini juga. Ya, terlentang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat 3 kali. Biar nyambung dengan Rasulullah. Dunia ini diadakan karena Allah ingin melahirkan Rasulullah. Semuanya adalah karena Rasulullah. Bahkan pertemuan hari ini pun kalau bukan karena Rasulullah tidak ada pertemuan hari ini. Dunia nggak ada, mana kita ada? Siapa enggak? Oke, semuanya ada karena Rasulullah. Sebelum dunia ini diciptakan, Rasulullah sudah ada. Bahkan dunia ini semua sampai saat ini diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam pun karena barokahnya. Padahal itu apa? Nenek moyangnya. Asal semua orang dari Nabi Adam kan. Tapi ternyata apa? Nabi Adam diciptakan oleh Allah karena makanya tidak salah kalau segala macam pekerjaan apapun jangan lupakan salawat. Penyebaran kumah sudah paham ya? Yang tidak paham itu nanya. Tambah sudah. Langsung bagian tanam tadi aja caranya. Cara yang pertama. Tahap pemindahan bibit kurma ke media tanam sesuai umur. Ini umur 2 bulan. Ya, ambil gunting. Ini umur 2 bulan. Monggo. Dikasih tempat. Monggo, Ustaz. Gak apa-apa, nanti saya ulang sendiri nanti. Karena memang lambat. Iya. Monggo sini. Itu sak itu pindah ke sini biar bisa kotor. Ini praktek langsung cara pemindahannya. Diambil dulu. Kalau bawang itu syutingannya juga bawa keluar tersisa. Mana guntingnya? Ini. Iya. Ini sampai gunting ini. Gunting. Caranya gunting ini gitu, enggak usah digini. Itu ada udah sampai sendiri. Mau kemana? Tujuannya menghilangkan. Iya. Videonya masuk. Terus. Ini umur 2 bulan sudah begini. Ini kalau dibiarkan begitu tidak akan normal, harus pindah ke tempat yang lebih besar. Makanya kalau bisa nggak usah kecil, langsung yang besar biar nggak pindah-pindah. Lagi. Media tanamnya apa? Ini gampang juga, pasir sama apa? Sekam. Itu saja. Sekam bakar atau sekam yang nggak apa-apa walaupun digunting, nggak masalah itu anunya oyotnya itu digunting juga. Masukkan ke sini. Ini sudah ada isi tanah. Cara
Ini kan atos. Ambil apa pisau itu. Ini kan atos ya. Ini kalau diangkat nggak bisa kadang-kadang. Saya biasanya kalau yang gembuk, ini kita kasih pasir, langsung diangkat. Tapi kalau di atas, mana sih? Bu pisau, kalter dulu di dalam itu. Di dalam tas itu. Nah, ini harus dibelek ini, harus dibelek. Nah, dulu Ustaz ke atas. Nah, ini kalau atas nggak pecah. Jadi tinggal ngasih mana tadi pasirnya sama cetoknya itu. Ini kalau langsung dikasih pasir, gampang kan? Mudah sekali, gitu. Siapa di sini? Gak apa-apa, jatuh nggak apa-apa. Di sini, letak. Agak di sini, teman. Kalau itu kesatu, agak di sini. Sampai nggak ke sini. Nah, biar kayak tahu. Nah, masukkan. Udah. Tapi kalau yang gembuk, udah langsung sebelum nggak usah dibelek, diisi pasir langsung jangkat. Pasirnya pun langsung diangkat itu. Namanya gampang sekali. Gitu. Begitu juga nanti ketika ini kan harus pindah ke polybag, ke planter bag. Kalau tidak mau kan kadang-kadang begini, orang itu tidak mau nandur langsung ke lahan. Kenapa? Pindah ke lahan kenapa? Karena ingin tahu ini lanang atau wedok. Ya, sudah cukup. Makanya saya di belakang nanti kita lihat ini udah pindah 2 kali dipindah ke yang lebih besar, kemudian dari sini dipindah ke planter bag. Karena yang di planter bag itu oleh penggiat oleh teman-teman kami pakar-pakar Indonesia itu ternyata 2 tahun lebih itu berbunga ketahuan. Nah, kita tahun baru dipindah ke lahan. Kalau ternyata nanti semuanya jantan kan gelo ya, wis kadung nandurnya tidak sembarang nandur. Nanti kami jelaskan di belakang ini, tidak sembarang nandur. Kenapa? Kalau tanahnya bermasalah, maka tidak akan tumbuh tapi terdil, itu pun tidak berbuah. Kita melirik ke tanah aslinya di daerah Timur Tengah itu pasir gembur dan bernutrisinya bagus. Mungkin Allah sudah menciptakan begitu. Nah, sekarang yang nakida tanahnya gimana, yang hobusa, itu harus kita keluarkan. Kita apa? Kita lobangi sela dalam ini. Apa namanya? Ini dilobangi ya. 1 meter 20 cm ke bawah. 1 meter lebarnya. Kemudian ini kan sudah dikeluarkan kan ya, 30%-nya kita masukkan lagi, dicampur dengan nutrisi yang lain. Apa saja nutrisinya? Di sini ada tulis: sekam bakar, katul, kompos hewan, garam 5 km saja, 5 kg saja, dolomit 5 kg saja. Paham ya? Sampean berapa persen ya, yang penting tanah 30%-nya itu, kemudian sisanya dibagi lah. Kalau sudah ketahuan kayak garam, dolomit cuma 4 kiloan, 5 kiloan. Kenapa harus sekam, kompos, garam dan lain sebagainya? Itulah yang campuran nutrisi ini yang membuat tanah itu gembur dan berpotensi. Kalau menurut Ustaz Mursyid Jumber itu yang menemukan pupuk perangsang buah, bahkan dijual oleh beliau.
Nah, bahwa dari buah, nutrisi yang dari buah akan lari ke buah, nutrisi yang dari daunan akan lari ke daun, nutrisi yang dari pepohonan kayak kedebok itu akan lari ke pohon. Itu konsep, paham ya? Konsep itu. Ketika dicampur nanti masuknya di sini, ini untuk dalam jangka panjang. Kenapa harus satu meter? Karena kita ketahui sebetulnya kalau kita melihat di sini panjang ke bawah, tapi untuk 2 tahun 3 tahun cukup ini. Kalau sudah awalnya berbuah ke bawahnya walaupun atos atau tidak gembur, itu nggak ada masalah. Itu akan adaptasi dengan sendirinya. Tidak akan berhenti berbuah, tetap berbuah. Tapi yang penting jerawat. Ini adalah modal utama. Seumur segini sudah bisa, tapi kan kecil, bisa diinjak. Bahkan belum tahu kita jenisnya apa, belum tahu. Mereka ini maunya yang sudah pasti, makanya ditaruh di pelleter dulu, istilahnya ditaruh di pot dulu sebelum di lahan, baru ketahuan jenisnya, baru dipindah ke lahan. Ini sisa 10 cm, kan ini semuanya nutrisi ya. Lubang ini semuanya nutrisi. Sisa di bawah muka 10 cm. Nanti ini kalau memang ini atau kalau memang pelleter bag, langsung aja taruh di sini, nggak usah digali lagi. Hanya apa istilahnya? Dikepok, apa istilahnya? Digunungkan, dimendulkan. Gini, tanahnya gini, ditutupin. Cuman di sini tetap ada air gitu loh, Pak. Ada angkon air, nanti ketika kita nyiram ada tempat air di situ. Tergantung dari besar kecilnya. Kalau yang punya Gus Salam ini masih kecil dulu, jadi kami nanti tambahkan kecil ininya. Tapi kalau udah bisa kapal sampai umur 1 tahun nanti udah berbunga, ya harus besar sesuai dengan lubang yang di bawah. Paham ya? Selain ini pupuk utama, nanti ada pot bikinan sendiri, semuanya bikinan sendiri. Jadi kami ini menghindar dari kimia, karena itu berpotensi mendorong hormon kejantan. Oke? Sudah bisa dipahami? Oke, jalan sudah dipahami caranya. Ketika menyemai belum keluar, itu nggak apa-apa di bawah atap. Tapi kalau sudah tunas, secukul, harus di bawah sinar matahari yang cukup. Ini umur 2 bulan. Ini potnya bikin sendiri. Coba ambil dulu. Modalnya gampang, hanya cucian beras. Cucian beras ini adalah modal pertama kali. Ini 5 liter. 4 liter saja, 1 liternya ini. Karena cucian beras ini ada mikrobanya. Mikroba itu harus dihidupkan. Apa makanannya? Yang manis-manis. Kalau yang masih kecil seperti ini, kan belum tahap perbuahan, ya cukup cucian beras sama tebu atau air kelapa muda. Kalau air kelapa tua itu adalah untuk pembuahan. Kalau air kelapa muda itu adalah untuk pertumbuhan. Gitu. Tapi sesekali 3 bulan sekali kayak dicampur buah-buahan. Ini udah tercampur buah-buahan ini. Karena kami tadi sudah bilang cerita bahwa saya itu nandur Cavendish. Jadi ketika busuk daripada buang, saya taruh campurkan ke cucian beras. Ini kalau udah 3 hari ke atas bau, tapi
Kalau nggak buat tapi berarti gagal. Oke, paham? Cara pemakaiannya kalau seperti ini, ambil aja setengah aqua gelas, bukan satu gelas ya, tapi separuh gelas aqua dicampur dengan air yang mau disiramkan. Kalau hanya seperti ini, paham? Tapi kalau dalam berbentuk 16 liter, nah ini 1 liter minimal. Ini namanya fermentasian. Harus 1 liter. Kalau 16 liter, paham ya? Tidak boleh terlalu melebihi dosis. Tidak akan normal juga. Sesuatu yang berlebihan akan mudarat. Apa saja? Sesuatu yang berlebihan akan mudarat. Begitu juga caranya memupuk. Perawatan rutin. Jadi perawatan rutin ini kalau yang umur semacam ini dari ini sudah 2 bulan kayak tadi itu jadi sedikit. Tapi kalau udah gede kayak planter bag itu ditingkatkan sesuai dengan besar kecilnya pohon gitu. Yang penting harus tidak boleh fermentasi disidangkan semuanya biar cepat, nggak bisa. Akan keluar penyakit nanti. Nanti kalau udah menekun sama akan paham sendiri. Akan tanpa sekarang disiramkan berlebihan, besoknya keluar penyakit. 2 hari setelahnya akan keluar penyakit. Biasanya keluar penyakitnya itu namanya gratiola. Bintik-bintik putih ke agak coklat. Nah itu nanti kalau udah tua meletusnya tidak keluar tapi ke dalam pohon kurmanya dan akan mati. Tapi sebetulnya ada penanggulangannya nanti yang penting sampai sekarang bagaimana caranya nanti di grup ya kita tanya-tanya di grup bagaimana cara menangani kalau begini. Jadi tidak bisa kita belajar budidaya ini dalam 1 jam langsung mau panen. Iya enggak? Proses. Jadi ketika umur 6 bulan caranya penyiraman juga lain. Ketika umur 12 diperbanyak kalium. Kalium itu apa saja? Kaliumnya itu seperti kulitnya telur dihancurkan. Kemudian seperti kulitnya pisang. Kemudian seperti sepak kulitnya kelapa tua itu yang muda enggak, itu yang akan termasuk buah-buahan seperti buah kurma itu juga kalium. Makanya dicampur di jus kurma juga nanti kalau sudah dalam tahap pembuahan. Nah ya yang penting kadarnya disesuaikan gitu. Kalau tidak memakai campuran, kalau tidak memakai bahan dasar cucian beras, ada yang lain sebetulnya seperti ada M4 yang warna kuning bukan yang coklat, M4 gitu. Itu 1 liter. Kemudian ada yang lebih bagus lagi, bakterinya lebih banyak, itu namanya Biospecta. Itu lebih mahal, 150 per liternya, per 1 botolnya. Jadi biasanya kalau air kelapa ya katakan sekarang pembuahan ya 20 liter air kelapa dikasih 1 tutupnya Biospecta itu 1 udah cukup untuk tahap pembuahan. Apa Biospecta gantinya beras dicampur juga dulunya. Cucian beras murah kok, bahkan kamu beli aja susah nanti, masih harus online. Cucian beras, kemudian kalau ada ya M4 nya tulisnya begini. Gampang, tapi yang warna kuning, bukan yang warna coklat. Karena ada Biospecta. Jadi kalau udah tahap pembuahan dicampur dengan
M4 atau biospekta atau cucian beras, kemudian itu dihidupkan. Kayaknya juga sama dengan harus dihidupkan, ada mikronya. Hidupkan dengan yang manis-manis. Sesuai dengan motifnya apa? Pembuahan apa hanya pertumbuhan? Kalau buah banyak kalinya harus banyak apa? Buah-buahan. Ada yang bahkan dikasih madu, ada kan darahnya hewan yang sudah dipotong, itu kalium itu. Bahkan cuciannya itu kan keluar itu juga kalium. Makanya yang dari dapur itu jangan dibuang, dicampurkan dengan difermentasi. Itu akan menjadi perasaan membuah. Jadi hindari dari kimia. Cara membubuhkan sudah saya jelaskan barusan, nggak saya baca lagi karena waktu. Pembubuhan kimia NPK. Kalau mau terang-terang harus pakai kimia, kan kadang-kadang mau bikin malas ya, cukup NPK yang 16 untuk pertumbuhan. Karena NPK itu ada 3 unsur, N nitrogen, P fosfor, K kalium. NPK. Jadi ada yang kadarnya N-nya 16, K-nya 16, P-nya 16, PK, K-nya 16 juga. Makanya ditulis NPK 16 3 kali ya. Paham? Seperti yang di ini semester sekali satu. NPK. Ini NPK. Biasanya di sini tertulis 16. Karena ininya 16, P-nya 16, fosfornya, kaliumnya 16. Kalau kalium ini untuk pembuahan, kalau ini untuk pembuahan dan pertumbuhan, kalau ini pertumbuhan tok dan akar. Ada yang NPK, kalau untuk pembuahan itu rata-rata ini ditinggikan. P-nya itu dan K-nya ditinggikan, 25. Di sini cuma 9, direndahkan untuk pembuahan. Itu pun tidak boleh setiap bulan. Jadi harus 4 bulan sekali. Katakan di pohon ya, di sini satu dikecek, di sini dikecek, di sini dikecek, apa namanya? Kayak tongkat ditancapkan apa namanya? Dipancung lah, terserah. Nanti kan ada lubangnya, taruh aja setengah. Tergantung jadi besar kecilnya. Kalau kecil ya cukup 2 lubang. Kalau sudah umur hampir 1 tahun lebih dikasih 3 lubang. Kalau sudah 2-3 tahun ya masih 4 besar. Nah itu pun 4 bulan sekali. Jadi kalau selama pembuahan itu kalau dari umur 1 bulan sampai 3 bulan sampai 4 bulan kan, awal pertama kali setelah umur 4 bulan baru disesuaikan kita 4 bulan itu 16 umur 12 bulan masih 16 juga. Tapi kalau yang sudah umur 16 bulan itu sudah wayai pembuahan. Jangan dijos untuk pembuahan selama di bawah umur. Ya, bawah umur itu 16. Kalau 16 ke atas sudah bisa mulai dikasih pupuk pembuahan. Nah ini yang 9 ini ada N-nya, nitrogennya, 25 jadi fosfatnya, 25 yang sini, ini 25 loh. Adalah kalium. Saya itu punya grup, ada yang tanya kalau nggak paham saya telepon ke pakar seluruh Indonesia. Gitu. Tapi saya bisa jawab, saya jawab sendiri gitu. Jadi kami nggak, karena apa ya, yang namanya ilmu terbatas gitu. Walaupun sudah tahu kadang-kadang mesti nanya ya, untuk naukiti, taukidan, untuk lebih memperkuat gitu. Di sini juga NPK yang organik kan sudah saya bilang tadi, kayak
gebok, daun-daunan dihancurkan, bisa juga diambil saripatinya. Itu yang organik yang berbentuk N. Di sini sudah ada, saya lihat. Kalau yang fosfat di situ sudah ada macamnya. Kalau kayak air kelapa muda itu untuk fosfat pertumbuhan. Tapi kalau air kelapa yang sudah tua itu untuk pembuahan. Di sini sudah ada semua. Paham ya? Jadi NPK itu bisa ada yang organik dan bisa dibikin sendiri. Paham tuh? Tahap pembuahan jika kurma sudah berbunga itu sudah mulai. Bagaimana caranya membedakan antara bunga betina dan jantan? Kalau jantan itu agak putih warnanya, agak putih. Kalau betina krem. Posturnya kalau betina itu agak panjang. Apa istilahnya? Mayang ya? Apa itu? Kan mayang kan? Begini kalau mayang itu. Agak kurus. Ini sih kulit masih bunganya di dalam. Baru nanti kalau sudah tua nanti kan terbelah sendiri. Kalau yang nggak sabar langsung ini digunting. Langsung kulitnya disuek. Biar keluar karena tahap polinasi perkawinan, dikawinkan gitu. Kalau laki-laki itu bayangnya agak gemuk, pendek. Oke. Itu dibuka, disuek sama. Nah nanti ini diambil, ada banyak macam cara. Ini kan semacam tangkai kan? Ya, ambil tangkai diselipkan di dalam perempuan ini. Terus langsung diikat lagi kalau sudah di kulitnya sudah dibuka. Nanti diikat lagi. Jadi bunga laki-laki itu satu tangkai, nggak semuanya. Kalau ini kan semua kan ada bertangkai gitu. Tapi dalam bentuk kebalik, bukan begini. Jadi masukkan sini di tengah-tengah perempuan ini, bunga perempuan itu langsung diikat selama 2 hari baru dibuka ikatannya. Yang penting sudah menikmati walaupun sesaat. Itu yang tidak sabaran. Kalau dulu itu kan bahkan sampai sekarang itu yang molinasi kalau yang tidak terawat itu yang molinasi 7 tahun. Hinggap di bunga jantan, akhirnya hinggap di bunga betina. Dengan sendirinya terpolinasi, terkawinkan. Kalau tidak mengalami proses terkawinkan perkawinan ini, betina itu berbuah cuman mungkin rontok, kemudian tidak normal. Paham gini? Tidak normal. Makanya dikawinkan biar kuat dan bagus kualitasnya. Selain tahun juga angin bisa. Jadi ini kalau sudah mekar sendiri 4 hari 5 hari nanti akan agak keset. Jadi serbuknya keluar. Kena angin terbang hinggap di sini. Itu bisa. Sebagian tidak langsung dipindah tapi dikeringkan 2 hari. Bukan dijemur, maksudnya ditaruh 3 hari 4 hari nanti kadang-kadang serbuknya itu diambil kemudian ditampur bedak, ditaruh di tempatnya bedak salisil kan dicampur di dalamnya kan ya. Nanti ini bunga perempuannya dibuka cuma disemprot lagi gitu. Ya kayak kahon aja, kayak angin gitu. Disemprotnya sedikit. Udah bisa itu. Jadi macam-macam lah caranya polinasi itu mengawinkan. Karena harus kawin? Karena harus berkualitas tinggi.
Kalau sudah dikawinkan nanti itu dibungkus. Kalau sudah keluar kurma itu kan keluar gitu, dibungkus. Kayak jambu air kan dibungkus, kalau dibungkus bagus. Kalau saya di Madura dibungkus. Pernah lihat dibungkus. Buah-buahan itu harus dibungkus kenapa? Biar keluar, biar selamat dari hama, apalagi hujan. Kalau ingin hamanya tidak mau ditutup, semuanya nggak tempat nutup. Ada caranya disemprot, tapi ketika hari 2 hari 3 harinya kan nanti datang hamanya. Ada sebagian di tengah-tengah pohon kurma atau pohon apa saja, itu hamanya itu dibasmi dengan sendirinya. Ada kelemahannya. Jadi hama itu senang kepada warna-warna yang apa? Glowing, apa istilahnya? Kayak warna oranye, merah, nyala. Makanya botol aqua yang tanggung itu dikasih warna yang sekiranya merangsang, glowing, mencorong, biar hama itu menempel. Nah, biar mati, biar lengket, dikasih apa? Jilidnya tikus. Joleh sih, aku jilid tikus bisa 1 tahun bisa. Nanti hama itu akan lengket, akan mesti mampir. Jadi tidak sempat mampir ke buah-buahan. Paham ya? Itu caranya membasmi. Tahapan buah kurma ada 5 fase. Kalau di Saudi itu hanya panen ya, kalau yang saya maksud panen itu bisa hanya 2 fase. Ketika rutop setengah matang, kedua ketika tamer. Tamer itu adalah matang, setengah matang, ada setengah kering, ada yang kering sempurna, baru dipanen. Tapi kalau di Indonesia sebelum rutop ada namanya halal. Halal itu sebelum rutop, sebelum matang. Itu sudah bisa dimakan kalau di Indonesia. Itu tidak semua kurma tadi. Yang tadi ada L1, H1. Ya, namanya semuanya penggiat itu sebetulnya nemu ilmu di jalan. Iya, pintar dengan sendirinya akhirnya. Allah kasih kepekaan. Jadi di Indonesia ini bisa panen 3 kali. Ketika masa halal, sebelum sebelum rutop, bisa tamer yang sudah kering sempurna. Itu kalau di Indonesia, tapi kalau di Timur Tengah hanya 2. Di sini ada kata-kata tahapan buah kurma ada 5 fase. Hababuk yang baru sudah dipolinasi itu kan masih mentil-mentil. Itu hababuk. Nah itu ada sebagian yang untuk kehamilan walaupun belum terasa pahit juga enggak. Istilahnya namanya baru mentil. Kemudian Kimri setelah itu sebelum halal. Kimri itu agak warna hijau, sudah lebih besar daripada halal. Kemudian halal segar. Nah ini yang dicari oleh semua perempuan ini. Memang beda hajatnya. Ketika sudah tamer, rutop, kemudian halal, hababuk, semuanya mempunyai. Kalau hababuk itu katanya untuk kehamilan. Kalau yang namanya halal itu untuk belum kawin. Jadi teman saya itu ada senang sekali beli kurma, ternyata bukan untuk dia, untuk istrinya. Oh ini sih. Oke, selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pemicu
semangat anak-anak muda untuk budidaya kurma. Oke, kami sekarang buka pertanyaan. Ini seterusnya ini kan ini manfaat biji kurma dan kurmanya. Iya. Ya sekali bisa dipraktikkan. Ya ke lapangan. Oke, sekarang kalau nggak ada pertanyaan kita ke lapangan. Ada. Ya, monggo. Tunas kan kalau sudah tunasnya tumbuh dipindah ke bawah yang ada sekiranya kena cahaya matahari. Iya. Nah, kalau di pondok kan rawan banjir biasanya di Halul Irfan itu rawan banjir. Nah terus? Kalau musim hujan itu gimana caranya? Ya sekiranya banjirnya sampai berapa lama? Kalau sehari semalam udah biasa, direndam 2 malam itu udah biasa. Meskipun masih tunas. Kalau bisa kalau mesin muda itu jangan sampai kata mau nyempulin back. Jangan ke tempat yang karena masih biar tidak pertumbuhannya itu biar tidak terganggu. Tapi kalau udah besar, kerendam 2 malam nggak ada masalah. Ya, kan sudah bilang tadi Thailand itu direndam sampai 2 malam. Itu sawah biasanya yang direndam. Makanya di Thailand itu banyak sawah-sawah yang ditanam. Bahkan di Indonesia itu sudah banyak sawah-sawah yang ditanam. Jarang ya. Karena selain airnya mudah, kemudian perendamannya juga mudah. Ya apalagi? Kan juga kalau buat lubang itu kan dalamnya 120. Itu susunan kayak apa? Sekam bakar itu diaduk apa Ya harus dicampur. dicampur. Nggak bisa nggak harus dicampur. Jadi galiannya itu 30%-nya itu diambil lagi, dicampur dengan sekam bakar, katul. Kenapa sekam? Karena katul kan semua jadi buah. Itu untuk jangka panjang. Kalau masih begini belum. Makanya ada perawatan pouch, pupuk organik cair yang bikin seperti ini. Ya, itu pun 2,5 bulan sekali. Nggak boleh setiap minggu. Pahami? Apalagi? Cara membedakan laki-laki perempuannya kurma itu gimana? Ada di nanti saya masukkan. Tulis di situ sama kita masukkannya. Kita masukin ke grup. Sudah saya luncurkan di grup. Sudah membedakan. Di pondok itu ada pohon kurma. Nah betul, dulu Mas Dito pernah bilang. Ini caranya. Bisa seperti ini. Dilubangi. Saya sudah bilang sama Mas Dito. Dilubangi ya sama dalam 80 ke bawah. Ini lubangnya ini dari sini ke sini sekitar 50 ya kalau besar. Ini lebarnya lubang ini sekitar 40, dalamnya 80, memutar. Isinya apa ya ini isinya? Paham? Dan setiap kalau udah besar begitu berarti harus langsung pembuahan. Jadi air beras, air kelapa tua, terus pisang dan kulitnya dijus. Kemudian kalau ada kasih madu, nggak ada apa-apa, susu yang basi-basi jangan dibuang. Walaupun yang di supermarket, apalagi susu yang asli, bau jangan dibuang, masukkan. Itu adalah perangsang pembuahan. Masukkan ke sini, paham? Dan ini jangan sampai full kasih. Ini kan lubang ini ya, ke bawah ini, paham? Jangan sampai full, sisakan 10 cm untuk genangan air. Paham ya? Jadi saya sebetulnya sudah lama tuh ngomong dia tuh punya kurma. Emang itu. Nanti kalau sudah berubah baru ketahuan. Berbunga baru ketahuan gitu. Kalau menjadi bunga emang udah ini. Warnanya kalau jantan itu putih. Kalau perempuan krem. Ya, yang lain. Dan Nah, untuk membersihkan biji ini selain dari pasir halus, apa ada? nggak ada, cuman itu aja. Atau nggak sampai sini nggak apa, hanya di kayak umek beras. Nanti airnya diganti setiap pagi. Udah, itu aja. Batasan sampai bersihnya itu gimana? Ya, sampai lihat sudah ada selaputnya apa enggak? Kalau masih ada selaputnya, kadang-kadang kan masih lengket gitu.
nggak langsung. Iya kalau baru masih basah. Kalau udah lama kadang-kadang perlu perendaman baru perlu berpisah. Gitu. Yang penting udah nggak keluar lagi selaputnya udah. Apalagi? Masalah penanaman garam itu pakai yang kasar apa yang halus? Kasar. Kasar. Kalau yang halus kan sudah pakai pakai kimia. Bahkan itu yang di pelantaran begitu kalau udah hujan begini, saya taburi garam kasar. Pertama apa? Biar tidak asam tanah. Karena kalau udah asam, buah-buahan itu tidak akan tumbuh, tanamannya tidak akan subur. Makanya harus punya ukuran pH tanah. pH tanah yang normal itu adalah 5 ke atas. Kalau 5, 6 ke bawah berarti nggak normal. Kalau 6 ke atas, 7, 8 bagus. Tanaman apa saja kalau sudah asam tidak akan tumbuh dengan normal. Pahami? Apalagi kalau tidak langsung ke lapangan. Ya. Untuk tahap pemindahan bibit ke tanah ini kan untuk jenis tanah kan di pondok ini tanah kapur kebanyakan kalau di timur. Berarti kapur itu anti asam. Ya terus. Dan sedangkan ke bawahnya itu tanah sawah. Maksudnya lembuh. Iya. Makanya untuk tidak memilah-milah biar kita yakin, udah digali aja sebenarnya. Nanti diganti dengan nutrisi yang ada. Biar yakin. Karena kita nggak tahu gitu loh, ditarik di awal atau lihat apa paras atau mengandung asam atau tidak paham. Nah rata-rata di Indonesia ini kan hujan. Oke, apalagi? Kalau ada Bisa berpengaruh. Kan sudah diganti di lubang juga, nggak pengaruh. Kalau udah ini penuh, nanti kebuka untuk 3 atau 4 tahun. Kalau udah besar, warna itu udah kuat, mau makan apa saja gitu guys. Tapi hanya untuk sampai 1 tahun sampai umur 6 tahun itu harus ada bekal di sini kayak ini, nutrisi. Apalagi setiap bulannya kita siram dengan pos. Itu adalah membantu. Tidak cukup hanya ini untuk kalau sudah harus pos. Gitu. Makanya Indonesia itu continue, buahnya continue, tidak seperti di Arab. Arab kan tidak dikasih pot. Pot itu adalah pupuk, jahe, pot itu P-nya pupuk, O-nya organik, C-nya cair. Pot adalah pupuk organik cair, bikinan sendiri. Ada sekarang ini pupuk perumahan baru katanya organik, tapi saya kan belum berani gitu. Namanya kilat, pupuk kilat. Bahkan pohon duri itu disuntik, batangnya disuntik dengan cair kilat itu untuk pembuahan dan katanya begitu. Tapi saya belum berani karena punya saya belum berbuah. Kurma lagi. Ya apalagi? Kalau siram di siang hari apa di mana-mana? Di siang hari kalau mendung nggak apa-apa. Tapi kalau panas jangan. Nanti kan tanahnya juga panas. Nanti kena airnya mendidih. Tapi itu kayaknya di pasir, padang pasir biasanya. Panas. Iya panas itu. Kemudian pasirnya kalau udah panas kayak api. Dan memang kurma ini adalah ditandur apa ya istilahnya bisa ditanam di mana saja gitu. Sesuai dengan kualitas tanah maka dia akan mengeluarkan kualitas buah. Bentar. Oke. Apalagi? Cara penilaian biji kurma Iya. yang lebih bagus kualitasnya pakai metode kecambah apa langsung media tanah. Ya suka-suka, tapi kalau pakai kacambah kan sudah kelihatan cukul. Tapi kalau sebenarnya kan belum tahu mana yang mandul dan tidak.
menunggu cukulnya kan 1 bulan lebih, 1 bulan setengah. Tapi kalau sudah dikecambah kan sudah pasti kan akarnya itu. Tinggal nunggu. Tapi jangan sampai dowo ya, karena kalau ditekan dia kan cuklik. Dan nekannya pun jangan terlalu keras. Kalau perlu ditaruh langsung ditimbun aja, nggak usah diginikan. Takut cuklik. Kalau sudah kecambah, oke? Apalagi? Oke. Mari kita tutup dengan doa. Insyaallah kami minta berkah sama beliau. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'in min yamin hadal. Anallah يجعل هذا الاجتماع اجتماع مبروك Amin, amin. ويجعل هذا بداية للخيرات إن شاء الله على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة لخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا وحاجة المسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita ke lapangannya. Ini yang kecil-kecil ini yang umur 5 bulan, 6 bulan ini ya. Iya. Kalau yang besar seperti ini hampir 9 bulan. Kalau yang ini 17 bulanan. 17 bulan, berarti belum sampai 2 tahun ya. Jadi sebelum ini pindahan semacam ini. Sebelum ini adalah kayak tadi itu yang kecil. Jadi yang berproses. Jadi lebih bagus langsung ke sini, hanya 2 aja, enggak usah kecil ya. Ini kenapa sabut? Kenapa? Karena ini kalium, mengandung kalium. Karena ini sudah waktunya pembuahan. Jadi berharap 6 bulan dari sekarang sudah belajar berhubungan nanti. Oke? Ini perlu, ternyata kurma itu ke bawah, kan tadi bilang ke bawah. Nah, kalau ternyata pendek, kurang leluasa. Ini tinggi kan? Tinggi. Ini saya sambung, tidak pakai jilid. Hanya saya ketok, kemudian saya kasih pasir separuhnya, kalau di atasnya saya masukkan ketuanya itu, terus saya kasih apa istilahnya, penguat. Ini ada semacam bambu biar nanti kalau jatuh tidak potong, karena ini sambungan tanpa jilid. Ternyata lebih bagus gitu loh. Ini baru umur 3 bulan mengalahkan yang sudah umur 5 bulan itu, 4 bulan. Ini baru 3 bulan ini. Lebih bagus pertumbuhannya. Jadi memang harus disusun, karena polybag yang besar begitu nggak ada. Jadi kami susun sendiri. Jadi ini kan susunan ini. Wadahnya jatuh. Ini berarti jatuh ya. Ini kan, ya ini kan sambungan ini. Iya. Sambungan. Jadi cuma dimasukkan saja. Terus pertama saya yang di bawah saya isi kan ya. Kemudian saya masukkan polybag yang atas, yang separuhnya. Kemudian saya kasih penguat. Ini di sini ada bambu. Untuk apa ya itu? Kegunaannya adalah ini jatuh memang minta diperagakan untuk kalian. Jatuh ini. Langsung praktek. Ini memang lebih bagus ini.
lebih pertemuannya lebih bagus ketimbang yang sudah ada. Oke. Tapi jenis-jenisnya kita belum tahu, San. Nanti Apa ini? kalau yang ini KL ini. Oh. Jenis KL, Bu. KL-an. Ini sama datang dari luar kota. Kalau yang lain ini rata-rata khalas yang Mesir. Takjil. Takjil puasa. Daripada dibuat. Kemudian ada yang sukari juga, ada yang campuran nggak ketemu di mana tempatnya. Ada yang Tunisi 100. Sampai ke dalam ini. Iya, dalam itu masuk semua itu. Masya Allah. Full itu. Ini memang belum ada lahan ini. Kalau lahan mungkin hikmahnya kenapa tidak langsung ditandur. Anda kata lahan mungkin sudah saya pindahkan ke lahan. Tapi karena belum ada lahan saya pindah. Hikmahnya adalah ternyata timbul. Nanti kalau ternyata laki-laki semua gimana? Akhirnya apa? Kami ada niatnya untuk membuktikan hubungannya apa perempuan apa. Nanti baru dipindah ke lahan. Tapi sebetulnya kalau memakai teorinya Mr. Heng, taruh tandur jarak dekat 1,5 meter 2 meter, itu kan ternyata 80% jadi betina semua dengan cara itu. Bisa dia ini. Dia Bisa diusahakan. Jadi bisa bikin diupayakan ternyata. Di Thailand begitu, ternyata begitu. Dan di Indonesia banyak yang membuktikan seperti di Lampung ternyata banyak perempuannya. Itu tanam jarak dekat. Ini kan biasanya 6 meter, 7 meter, 5 meter, kalau kami main di 5 meter. Nah, tapi kalau untuk induk, ya oke lah 6 meter nggak apa-apa, atau 5 meter. Tapi di tengah-tengah itu dikasih lagi untuk perangsang. Nanti kalau udah ketahuan baru dipindah gitu. Oke? Sip. Baik, kita kembali lagi.